Salam damai di dalam Kristus. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman Allah dan menyampaikan firman Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan urapi hamba-Mu dan juga berikan penerangan Roh Kudus kepada pendengarnya. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi saya hanya mau membacakan ayat yang pertama saja. Firman Tuhan berbunyi begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini dengan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada 4 hal yang kita perlu memegang teguh di dalam kita melangkah pasti bersama dengan Yesus pada tahun 2022 ini. Yang pertama, kita lihat kesetiaan. Kenapa Yosua yang diangkat Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian? Kenapa? Kenapa bukan Musa? Musa sudah mati. Lalu Allah memilih Yosua karena Yosua setia mengabdi kepada Musa kurang lebih 40 tahun. Karena kesetiaan inilah maka Tuhan mengangkat Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya mau berhasil, mau diberkati Tuhan, kita harus melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Pertama, kita harus setia dalam nama Tuhan Yesus. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Yang kedua, yaitu Yosua diminta oleh Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Kita tahu bersama bahwa ada banyak musuh di sana. Tapi Tuhan memberikan keyakinan pada Yosua, dia harus kuatkan dan teguhkan hatinya. Dan Yosua begitu luar biasa. Dia tetap teguh, dia tetap bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memimpin dia bersama dengan bangsa Israel, sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan itu. Lalu Tuhan memimpin mereka untuk menuju ke tanah Kanaan. Yang ketiga yaitu Yosua, dia begitu taat kepada Tuhan. Dia begitu taat dan dia memerintahkan kepada bangsa Israel selalu taat kepada firman Allah. Dia berpegang kepada kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Allah memimpin Yosua sampai dia masuk ke tanah Kanaan bersama-sama dengan bangsa Israel. Lalu yang keempat, yaitu dia diminta oleh Tuhan supaya dia merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dia berhasil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita mau berhasil, kita harus menuju ke hal yang keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Kita pun harus berpegang teguh pada firman Allah. Jangan kita melihat ke kiri ke kanan, tapi kita melihat ke depan bahwa Tuhan akan memimpin kita pada masa depan yang cerah. Sekalipun kita lihat di depan kita ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, tapi kalau kita berpegang pada firman Allah sama seperti Yosua, maka Allah akan memimpin kita kepada keberhasilan. Seperti Yosua, dia berhasil memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah dengan madu dan berbagai-bagai makanan yang lain. Nah, marilah kita sebagai orang Kristen di abad 21 ini, kita berpegang teguh. Pertama, kita harus setia. Kedua, kita harus teguhkan hati kita. Jangan tawar hati. Lalu ketiga, kita harus taat. Lalu yang keempat, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, supaya kita tidak menyimpang kiri dan kanan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan, dan tolong kami seperti Yosua. Tuhan memimpin dia karena dia setia mengabdi kepada Musa. Tolong kami Tuhan supaya kami juga setia mengabdi kepada Tuhan. Kami mau kuat dan teguhkan hati kami. Serta Tuhan mau tolong kami supaya kami taat kepada Tuhan. Dan kami yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan.
dan pimpin kami Tuhan menuju ke keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.